Kenalkan, nama saya Iwan. Jadi saya menyambung masalah baca Al-Quran tadi. Saya ingin nanya masalah ada surat Duha. Surat Duha itu dibaca wa yasiru kali usra, dibaca terbalik. Wa yasiru kali usra. Itu macam mana, aku memang dibenarkan atau memang dia kurang apa maksudnya? Waduha di bacaan itu kan wa yasiru kali usra, dibaca wa yasiru kali usra, dibalik maksudnya. Kemudian surat Yasin itu sering kita baca tiap umumnya, kadang-kadang hari Jumat itu terus ada hari Yasin. Bacaan ujung itu bisa lisin dibaca, bisa lasin, dimana apa memang boleh bacaan itu dibalik, maksudnya baris bawah dibaris, baca baris atas itu. Nah itu selesai. Nah itu. Nah kemudian ada Pak, tambahan dikit, saya masalah zikir ini kan umumnya kan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ini kan lah TV ini masuk, jadi pesantren kita jadi masuk oleh TV ini di rumah-rumah, ada sana pesantren. Apa ya kita nak keluar lagi pesantren ini silau TV swasta ini. Jadi ya di dalam saya dengar di TV itu banyak macam kan Allah, zikir Allah itu tidak ada katanya kan. Tidak pakai katanya. Yang ada itu cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang jadi pertanyaan saya itu kan, saya itu tidak paham. Jadi pada zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya tanyakan Pak Ustaz. Yang saya tanyakan tentang penyambungan dari yang dimaksudkan, seperti akhir surat Al-Ikhlas kemudian disambungkan dengan basmalah. Karena seperti misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya kan disambungkan dengan basmalah, dan itu kan jumlah tanwin berhadapan dengan ba ya. Jadi itu nanti dibaca yang akhir itu dun itu dum atau dum ikhfa itu. Karena yang tajwidnya yang nampak walam yakul lahu kufuwan ahadun atau ahadum, karena berhadapan dengan ba bismillah. Itu yang saya tanyakan pertama, karena disambungkan, diwasalkan. Yang kedua, karena kebetulan memang alhamdulillah tajwid ini memang sangat bermanfaat sekali, karena tiap hari kita membaca dalam Al-Quran akan jadi imam atau mengaji. Yang paling nampaknya dalam baca Al-Quran itu memang menurut saya di pasalnya dan sukun dan tanwin yang ada 5 itu Pak Ustaz, sama matobi. Kadang-kadang kalau kita mengaji ke anak, ini lagi mengarahkan, gitu, menyarankan, oh ini salah, ini bacaan ikhfa atau bacaan ikhfa atau ikhfa. Itu kan harus jelas. Kalau ikhfa dibingungkan, disamakan. Tapi kalau kebetulan, kalau di masjid masing-masing itu kadang-kadang imamnya kurang, ada yang maju. Kalau mengingatkan dengan orang tua itu agak susah itu Pak Ustaz. Seperti misalkan dalam basmalah itu Malik Yaumiddin itu kan namanya matobi atau 2 harokat itu ya. Ada yang imam dibedakan dengan Malikin Nas. Kalau Malikin Nas kan pendek, Malikin Nas, karena ada yang baca Malikin Nas itu tadi kan salah. Nah untuk mengingatkan itu loh Pak Ustaz, yang saya nggak enak dengan orang tua, makanya besok kalau sekali-kali kalau tajwid itu perlu disampaikan. Ini kebetulan sudah lama sekali masalah materi tajwid ini yang tidak pernah disampaikan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan Pak Ustadz mengenai tajwid tadi, yaitu mencari kebenaran dalam pembacaan Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya membaca Al-Quran itu maklum beda. Setiap manusia itu dia kemampuannya itu berbeda berdasarkan ilmunya. Nah, kalau misalnya ada orang yang membaca Al-Qurannya itu tajwidnya itu tidak, istilahnya itu pembacaannya kurang benar. Nah, kalau membaca Al-Quran kan harus benar menurut artinya.
Kalau salah membaca, salah arti. Nah, kalau misalnya salah baca, salah arti, apa mendapat dosa, atau apa mendapat pahala, atau malah mendapat dosa. Nah, itu yang kami tanyakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris. Ini permasalahan di grup kemarin perlu kita ketahui bersama, yaitu mengenai penulisan mat sebenarnya kemarin itu surah apa kemarin Al-Kahfi ya Pak, Al-Kahfi yang Laja'iluna ya Pak. Laja'iluna itu kan ada dua penulisan itu kan. Ada yang laja ditambahkan alif gitu kan, Laja'iluna. Ada yang ditulis huruf jimnya itu cukup pakai tanda seru satu ya. Ya. Menurut saya kan itu sama betulnya gitu kan. Tapi kan ada sebagian pendapat yang mengatakan yang benar itu digabung gitu ya. Bukan terputus kayak yang ada alifnya itu, tegak itu. Jadi mohon penjelasannya Ustaz biar tidak ada keraguan-raguan di jamaah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulang sama-sama Bapak Ibu sekalian, walaupun diwakili oleh bapak-bapak tadi. Pertama bacaan surah Al-A'la yang bukan Ad-Duha. Wa nuyassiruka lil yusra, dibaca wa sunassiruka lil yusra, jelas salah. Mengubah huruf, mengubah garis, salah. Jadi caranya bagaimana? Datang ke komplek air panas, tahsin ke rumah saya. Nah, itu baik. Enggak pakai. Ya gitu. Nah, apa? Saya siap. Ada mobil putih lari ada lah di rumah tuh. Yes. Nah. Ya, kemudian yang kedua itu ya, kalian Pak ya, masalah surah Al-A'la tadi. Ya, surah Al-A'la tadi itu wa nuyassiruka lil yusra, dibaca wa sunas dibalik itu hurufnya kebalik. Itu tidak ada. Yang jelas itu salah, mengubah huruf, mengubah baris yang salah. Yang kedua, bacaan surah Yasin pada kalimat bisa lisin. Nah, bisa lasin, jelas salah. Ya kan, mengubah baris, bisa lisin, bisa lasin. Dari segi hitungan atau bab angka saja itu sudah salah. Salasin, salisin itu yang ketiga. Kalau bisa lasin itu yang tiga. Nah, itu salah tuh. Jadi kalau salisin dia itu hitungan tingkatan. Wahid, sani, yang satu, kedua, ketiga, keempat sampai. Tapi kalau dua arti tak bukan maknanya beda Pak. Ketiga dengan yang tiga beda. Nah, jadi kalau diartikan bisa lasin dengan tiga, bisa lasin dengan yang ketiga. Nah, itu beda. Jadi mengubah baris tetap itu mengubah huruf, mengubah baris jelas mengubah baris. Yang ketiga zikir kalimat Allah tidak ada salahnya. Ya, kalau zikir itu namanya zikir itu tujuannya dengan Allah. Kalau yang tahu cuma Allah itulah dibaca. Baris tegaknya itu adalah alifnya namanya alif maksurah. Alif maksurah itu alif ringkas, alif pendek. Alif itulah yang memfungsikan bacaannya panjang. Maka bacanya sama. Laja'ilun, ya, laja'ilun. Hah? Kalau baris tegak ini barisnya begini yang iso. Nah. Ya, kalau itu kan baris pendek tuh. Kalau baris tegak belum ketemu saya. Keypadnya mungkin belum canggih. Nanti diusahakan lebih canggih lagi. Yang jelasnya kalau kita barisnya tegak. Kalau baris tegak, baris itulah yang mewakili
alif yang utuh pada sebelumnya itu. Hanya itu. Tidak perlu problem perpanjang Pak kalau masalah ini, karena rosam tulisan yang dipakai di Indonesia itu rata-rata resam Utsmani. Resam Utsmani itu dia nggak pakai utuh seperti ini. Ini dia pakai yang ini. Nah, resam Utsmani. Dan Kementerian Agama Indonesia, Republik Indonesia sudah merujuk kepada resam Utsmani. Resam Utsmani adalah resam yang dipakai sejak zaman Utsman bin Affan. Ketika itu ada pengumpulan panitia, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di serpihan-serpihan, sehingga dikumpulkan pada satu lejnah. Pemimpin lejnahnya Zaid bin Thabit. Itulah kaligrafi atau khatt pertama di dunia Islam. Mereka lah yang mengumpulkan. Inisiatornya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Maka tulisan pada waktu itu disebut dengan tulisan Rasam Utsmani. Itulah yang kita pakai. Rata-rata Al-Quran yang 2000 ke atas ini rata Utsmani kan loh. Kecuali Quran yang jadul. Jadul itu zaman dulu Pak, saya singkat. Zaman dulu yang tidak ada pojok di bawah. Pojok itu tidak ada ayat di pojok. Apa namanya tuh, kertasnya kuning. Kalau lama lah. Kalau lah ketemu Quran macam tu rasanya tinggi kulitnya, lapis galau itu. Ya kan? Tapi Quran yang gini rata-rata sudah rasa Utsmani. Jangan kaget kita bertemu seperti itu. Ada alif kecil yang mewakili alif besar. Itu bahasa saya Pak. Alif panjang, alif utuh seperti ini ya. Kira itu Pak ya? Itu penjelasannya, tidak perlu. Yang perlu itu adalah kalau ada orang mengubah ayat, menghilangkan ayat, itu baru kita sama-sama laporkan ke polisi. Tapi kalau faktor sistem penulisan saja, ini nggak usah internet kita saja. Ya, saya nengok kemarin kekhawatirannya, apakah Al-Quran ini perlu dipertimbangkan lagi? Waduh, kata saya, gara-gara lajailu ini kita meragukan kebenaran Al-Quran. Tidak ada. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil. Itu yang kita baca setiap tahlil. Seumur-umur manusia dunia ini ingin ubah, dan bisa. Quran itu tetap. Nah, kalau mushafnya bisa diubah. Kalau bacaan Quran tidak bisa diubah. Makanya tingkatkan hafalan-hafalan kita walaupun dikit Bapak-bapak. Ya, hafalan-hafalan kita guyur-guyur dikit-dikit, waktu ke bawah. Apa? Ayat-ayat populer apa? Ayat kursi, akhir Al-Baqarah itu dihafal. Supaya nanti jika ada orang yang ingin merusak, ya kita udah tahu. Seperti ini Al-Kahfi, rajin mungkin rutin dibaca malam Jumat, sunnahnya. Karena gak ragu tadi dengan itu, maka jadi persoalan. Bersyukurlah kita timbul ini supaya kita bisa memperbaiki bacaan kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Next kita sambung lagi di kesempatan akan datang, mengkaji lebih dalam lagi. Ini hanya pendahuluan, mudah-mudahan nanti diizinkan kembali kita lebih banyak mengetahui isi kandungan Al-Quran berikut dengan tajwid-tajwidnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Atas kesalahan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.